Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dengan agama kita masing-masing, berdoa buat berdoa selesai. Ya, saya absen dulu. Amelia. Hadir. Amelia. Anissa. Hadir. Krisnaik. Hadir. Cinta. Hadir. Farah. Fauzan. Hadir Pak. Hidayat. Hadir. Julian. Julian masuk ya. Julian udah 4 kali gak hadir. Ken Happy. Boleh anak? Miftah. Nixon. Hadir. Iqbal. Hadir Pak. Ramon. Hadir Pak. Ramon 2 kali yang hadir. Setia. Nur Febelia. Rati. Hadir. Reva. Rifki. Hadir. Tommy. Yudi. Hadir. Ya. Baik, sebelum kita mulai, minggu lalu kita sudah membahas asas-asas hukum pidana, yaitu legalitas. Ya. Asas legalitas itu adalah asas tidak ada pidana tanpa peraturan perundang-undangan yang diatur terlebih dahulu. Nah, pertemuan ini kita akan membahas yang pertama itu lex meteor. Ya. Kemudian kita akan membahas tempus delicti, kemudian kita akan membahas daluarsa, hapusnya penuntutan pidana dan pelaksanaan pemidanaan. Nah, apa kaitannya pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini? Kalau asas legalitas itu kan berlaku maju ya, peraturan undang-undangan ya. Tapi kalau lex meteor itu merupakan pembatasan atau pengecualian secara terbatas terhadap asas legalitas. Saya ingin bertanya, misalkan seseorang melakukan perbuatan pada tahun 2025, kemudian di tahun 2026 ada peraturan baru yang disahkan, maka orang tersebut dihukum menggunakan peraturan yang lama atau peraturan yang baru? Peraturan lama. Peraturan lama. Alasannya? Karena kan sesuai tahun terjadi. Sesuai tahun terjadinya. Oke. Berarti kan terjadinya 2025 ya. 2026 dia diadili. Hukum mana yang digunakan? 2025. Alasannya? Ya, pada saat kejadian itu. Pada saat kejadian, pada saat dia melakukan perbuatan. Oke. Yang baru tadi? Siapa? Alasannya? Karena setahu saya hukum ada prinsip perundang atau aktif ya, jadi tidak boleh berlaku surut. Surut ya, asas legalitas ya. Ya, betul. Jadi tidak boleh berlakunya surut. Kedua jawaban tersebut tidak salah, tetapi kalau kita kaitkan dengan asas
lex intio, ya. Kita lihat ancaman hukumannya. Kalau KUHP lama itu ancaman hukuman 7 tahun, kemudian KUHP baru ancamannya itu 10 tahun, mana yang digunakan? Undang-undang 2005. Karena berdasarkan asas lex intio, jika ada perubahan peraturan yang digunakan itu yang ya menentukan dari pelaku atau terdakwa. Kalau misalkan KUHP lama 10 tahun, kemudian diadili berdasarkan KUHP baru 7 tahun, pakai menggunakan hukuman ya. Jadi kalau misalkan yang ringan di 2026 KUHP nasional, maka menggunakan KUHP nasional Undang-Undang 1 tahun 2003. Tetapi dia bisa berlaku surut. Makanya tadi saya bilang pembatasan pengusulan secara terbatas. Padahal undang-undang itu harusnya berlaku ke depan kan? Selanjutnya terkait dengan tempus waktu, ya. Kapan sih tindak pidana itu terjadi? Misalkan tanggal 6 Januari diracun, kemudian meninggalnya 10 Januari. Kapan tindak pidana yang terjadi? Pada saat 6 Januari 6 Januari. meninggal. Tidak pidananya Pak. Alasannya? Kalau meninggal itu karena posisinya kan meninggal 10 Januari. Nah pada saat itu baru ada ini modelnya gimana? Pelaporan gimana? Pas mau lagi olah TKP Pak. Kapan tindak pidananya? Pertanyaannya itu. Tindak pidananya pada saat 10 Januari Pak. Pas meninggal. Ketika dia meninggal. Baru mengecek kan. Oke. Yang lain? Januari, alasannya? Karena perbuatannya tanggal 8 Januari. Jadi memang ada 3 teori. Pertama teori perbuatan. Perbuatan, kalau berdasarkan teori perbuatan, dia tidak mempertimbangkan akibatnya. Jadi dia bisa bilang 6 Januari. Tetapi kalau kita berdasarkan teori akibat, dia bilangnya 10 Januari. Ada teori campuran. Jadi hakim itu sebenarnya lebih fleksibel ya untuk menentukan kapan tindak pidana itu terjadi. Nah, dalam konteks lex mitio ini, kenapa sangat relevan? Karena undang-undang itu pasti berubah, ya kan? Pasti berubah. Contohnya KUHP yang sudah satu angka, kemudian berubah menjadi Undang-Undang 1 2023 yang sangat relevan di kita bahas. Jadi perubahan itu bisa saat diputus, ya kan? Bisa saat juga berubahnya itu ketika dia sudah diputus, ini sebelum diputus. Bisa setelah diputus. Misalkan setelah diputus, dia dihukum 10 tahun. Ya kan? Tetapi ternyata aturannya yang baru itu lebih ringan, maka bisa setelah diputus juga masih bisa. Nah, kemudian setelah menjalani juga bisa. Ketika sudah menjalani jadi narapidana, dia bisa juga tuh mendapatkan manfaat karena ada perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Ya. Oke, itu ya kalau kita membahas transisi, kemudian kita membahas lex mitio dan juga kita bahas tempus delicti, kapan terjadi tindak pidana. Yang terakhir terkait dengan daluarsa. Apa sih daluarsa itu? Batas waktu untuk memproses hukum.
Jadi daluarsa itu hapusnya hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Jadi negara itu bisa hapus haknya untuk melakukan penuntutan. Baik itu penuntutan dan pelaksanaan pidana. Nah, kapan daluarsanya? Kalau dalam pasal 136 KUHP, ya, daluarsa melakukan penuntutan pidana itu untuk ancaman penjara maksimal 1 tahun itu adalah 3 tahun. Jadi kalau ancaman tindak pidananya itu 1 tahun, itu 3 tahun maksimal. Daluarsa. Setelah 3 tahun, negara nggak bisa menuntut orang itu. Ya. Kalau ancaman hukumannya hingga hukuman mati, misalkan dia pembunuhan berencana, daluarsanya adalah 20 tahun. Setuju nggak kalian ada daluarsa? Setuju. Alasannya apa? Enggak. Harusnya enggak. Kenapa? Berarti udah mati karena kan jatuhnya seumur hidup. Jadi kita ini bisa dibayang-bayangin negara terus loh. Suatu saat bisa dituntut. Nah, kan polisi nanti kerjanya juga bisa malas-malasan gitu ya. Itu hukuman mati. Kan itu hukuman mati ya. Jadi ada kasus menarik. Habis perkara. Ada kasus menarik ya. Tahun 86 sampai 1991 ada kasus pembunuhan berantai. Sadis, psikopat. Korbannya perempuan, bahkan ada anak-anak, korban 8, umur 13 tahun. Diperkosa, dibunuh. Bayangkan. Kemudian tidak terungkap. Tidak pernah terungkap. Barulah 2019 pelaku mengakui bahwa dia telah membunuh setidaknya 15 wanita dan memperkosa. Bisa nggak dituntut? Bisa. 2019 bisa. Alasannya? Karena kalau pembunuhan berantai, apalagi ada penyiksaan dan segala macam itu dianggapnya seperti kayak kasus pelanggaran HAM berat atau misalnya penyiksaan dan misalnya melanggarkan anak dan anak polisi. Karena termasuk sadis ya kelihatannya ya. Tapi kalau kita lihat di undang-undang KUHP baru KUHP 1/2023 kan tidak dilihat jenis kejahatan, dilihat ancaman hukumannya kan. Kalau ancaman yang hukumannya mati, daluarsanya 20 tahun. Ya kan? Jadi kalau berdasarkan hukum Indonesia ini daluarsa. Daluarsa itu tahun berapa? 2001. Iya. Bahkan ada korban ke-8-nya itu anak usia 13 tahun. Dia disuruh ditemui oleh keluarga korban. Apa yang disampaikan keluarga korban? Dia nggak minta maaf. Dia bilang, sayang ya, anak kamu ketemu saya pada saat itu. Ini jonjang. Kalau anda ada anak kamu nggak ketemu saya, mungkin anak kamu sekarang masih hidup. Kurang aja. Psikopat. Gimana nggak langsung? Psikopat dia. Ini kisah nyata ya. Ada yang tahu nggak kasusnya? Yang Iya, di Korea Selatan. Kalau kalian suka nonton serial killer, ya, ini ada kasusnya. kalau bukan di Indo kayak Jelas, Mayong. Jadi ada kasusnya ini. Kalau kalian suka nonton ini ya, Korea pasti tahu nih. Iya. Dan lucunya yang diproses, yang diadili, polisi salah tangkap. Orangnya itu, maaf, secara fisik aja
nggak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Dia sudah menjalani 20 tahun. Tahun dia sudah menjalani hukuman, padahal bukan dia pelakunya. Dia dituduh membunuh korban yang ke-8, anak usia 13 tahun. Berarti kasus ini sama kayak kasus yang di Indonesia yang berhubung dengan yang dia mau naikin. Kalau lihat saya mungkin nggak pernah, tapi dengar pernah saya. Iya, dia mau naikin tingkat spiritualnya, tapi dia harus ngumbalin. Ya. Nah itu di kuburnya tebu, itu lebih dari 30. Lebih dari 30. Di kubur berantai juga ya. Berantai juga. Iya. Tapi dia diadili kan? Tidak Ya. Pertanyaannya, ini bisa nggak dia diadili nih pelaku ini? Ya, belum sadis banget nih. Kosong namanya kalau masalah tempatnya ya. Ini bapak tanya dia bisa salah tangkap. Apakah si pelaku utama ini ada kelainan apa disabilitas atau di mana gitu Pak? Atau gimana? Ya jelas dia psikopat. Psikopat. Tapi kalau untuk apa namanya nih, fisiknya dia normal semua. Yang di salah tangkap? Iya. Oh yang di pelaku utamanya? Pelaku utama Normal. Diskresi hakim. Di sini saya mau ngajak diskusi. Menurut kalian, bisa dibedakan? Kalau psikopat keluar dari diagnosis psikiater, walaupun dia ada kelainan jiwa, karena ada pembunuhan, jiwa seseorang untuk hidup, harusnya masuk. Walaupun ada daluarsa, di Korea ada daluarsa juga, tapi bedanya 15 tahun ya. Kasus itu. Kalau dibiarkan, yang ada, dia nggak ada jenak, ada korban lagi ke depannya. Kalau ini ya psikopat Iya, psikopat itu psikopat gitu ya. Iya. Jadi menurutmu harus dihukum? Harus dihukum. Karena kalau dia nggak dihukum, nggak dihukum mati, dia bisa mengulangi perbuatannya ya. Oke, harusnya dihukum. Tapi kan pembuktiannya susah. Jadi pengakuan. ya bagus. Kenapa ada daluarsa? Salah satunya pasal 73. Kalau kita nggak ada daluarsa kasus, kita akan mempertanyakan bagaimana pembuktian, bahkan saksi pun bisa lupa loh. Sebenarnya sudah terlalu lama Pak ya. Ya. Ternyata ketika kejadian tentang waktu ini, polisi itu sudah menyimpan semua bukti-bukti. Hanya saja pada saat itu tes DNA itu belum populer dan belum berkembang di Korea Selatan, baru sekitar tahun 2000-an awal lah. Ketika bukti-bukti itu dikumpulkan, maka mengarah ke pelaku, dan pelaku awalnya nggak ngaku, tetapi ada di sana itu profiler terkenal lah dulu ceritanya di Korea Selatan. Dia bisa memancing si pelaku itu untuk berkata jujur. Dengan cara apa? Dengan cara dia memainkan emosinya. Karena mereka ini melakukan kejahatan ini itu ada backgroundnya. Waktu kecilnya sering disiksa, waktu kecilnya sering melihat orang tuanya dipukul sama ibu sama bapaknya. Disitulah profilernya Korea Selatan mengungkap itu. Dia mengungkap kejahatan dengan cara menanyakan langsung dengan orang yang punya karakter seperti dia. Tapi sama kayak yang Yang disampaikan beberapa juga sama sesama Ya, bisa. bukan Bisa seperti itu. main puzzle. Jadi ditanya bagi di apa orang-orang yang diduga melakukan yang apa namanya psikopat itu ditanya, kamu gimana? Kenapa melakukan ini? Waktu kecilnya seperti apa? Jadi di profiling dulu. Sama akhirnya si profiler dengan si pelaku. Jadi menurut kalian gimana nih? Coba saya tanya ya. Hidayat. Ya, menurutmu bisa dihukum nggak di Pak Alvin? Menurut saya
itu harusnya dihukum. Dihukum ya? Karena Nah kalau nggak dihukum dia bisa ngulang lagi selain sama. Nah ini nggak tahu ya. tapi ada daluarsa tuh. Ada daluarsanya. Karena tadi kita bahas ya, hapusnya hak negara, yang hilang hak negara untuk melakukan penuntutan. Ada daluarsanya. Pak, tapi kenapa Korea Selatan itu enggak mensosialisasi lagi itu khusus untuk kejadian atau kasus tertentu itu enggak ada perluasannya khusus Menarik. Pak, karena ini bukan bidang atau tidak kemana-mana psikisnya kan psikologisnya apalagi apa. Jadi benar, Korea Selatan sudah menghapus daluarsa itu di tahun 2020-an itu sudah dihapus. Ada undang-undang yang khusus untuk pembunuhan itu dan daluarsa. Tetapi apakah ini bisa dihukum dengan adanya undang-undang ini? Bisa. Bisa. Kalau di Indonesia kan tidak ada teks itu ya. Tapi Ya. kalau di sana itu apa? Maksudnya asas itu ya. Asas pidana itu adalah umum, universal. Makanya kita bicara daluarsa di belahan dunia bersama itu pasti ada daluarsa. Karena filosofinya kan terkait alat bukti, terkait dengan suatu peristiwanya, apakah kepastian hukumnya ya, apakah seseorang itu bisa dituntut seumur hidup tanpa ada kepastian kapan dia harus dituntut. Anissa? Ya, coba. Kayaknya udah banyak informasi dia dapat nih. Gimana ya? Kalau saya sih melihatnya kan ini kasusnya kayak kejahatan luar biasa gitu. Oke. Jadi seharusnya hakim tetap bisa mengeluarkan diskresi ya bahwa bisa dibuka lagi penyidikannya dan kasusnya bisa dibuka lagi. Kasusnya dibuka lagi ya. Kasusnya dibuka lagi ya, tetapi bisa dihukum nggak dia? Bukannya kalau kasusnya dibuka lagi artinya Ya. daluarsanya akan Oh gitu bisa ya. maksudnya ASN gitu kan. Daluarsa itu ke belakang atau ke depan ya kan? Jadi gitu ya. Oke. Jadi gini, dia di penjara sebenarnya. Tahun 94 itu kalau nggak salah dia bunuh adik iparnya. Jadi iparnya dibunuh sama dia. Tapi di penjara karena itu, karena ada buktinya. Tetapi untuk yang ini, Nggak ketahuan. Dari sekolah utamanya nggak dapat dua atau berhasil itu. baik. Dia sampai bingung kan? Kenapa sih saya nggak bisa ditangkap? Dia menyombongkan diri dia. Nah disitulah provider tuh pancing dia karena kesombongan dia itu kan berhasil dipancing, dia mengaku. Nah, publik Korea itu gelap ini, tapi tetap dia tidak bisa. Tidak bisa jadi adil. Adil nggak sih menurut kalian? Enggak. Tapi kan hukumnya seperti itu. Tapi kita ada hukum, supremasi hukum. Ada enggak? Kalau hukum bisa dirubah kapan aja, justru tidak ada sih. Iya. Oke dikasih celah untuk berubah sekali. Untuk kedua kali siapa tahu dirubah untuk kepentingan elit. Iya kan? Gimana menurut kalian solusinya untuk korban dan keluarga korban ini? Jadi dia tidak diadili. Bahkan sudah ada undang-undang untuk menghapus daluarsa pun. Dan waktu itu momennya kalau tidak salah ada anak kecil di Korea ini bisa main keras, tak terungkap kasusnya, jadi dihapus daluarsa juga. Momen ini bisa juga.
dan yang salah tangkap ini dia menuntut negara. Iya. Salah 40 miliar kalau salah. Tapi wajar sih dia marah. Karena apa? Itu bisa laporan hidup gimana Pak kok bisa salah begitu? Ya pasti ada ketidakprofesionalan. Mungkin dipaksa, ya kan? Mungkin juga dia dapat kekerasan. Itu untuk korban ke-8 pada terjadi. Jadi kayak kalau nonton film-film serial pembunuhan itu saya suka banget tuh. Ya, tetapi ya ini ya kalau ada yang hukum-hukumnya saya suka. Memasukkan ini sebenarnya banyak film-film yang di Korea sudah angkat kasus ini kan. Dan bahkan pelaku udah nonton juga. Dia bilang, ya saya biasa. Psikopat, beda psikopat. Ditanya, bagaimana kamu memilih korban? Dia bilang apa? Saya pilih yang cantik. Dia pilih cantik. Kenapa? Ya, bisa jadi ya. Itu kan orang dewasa. Itu karena itu mah karena dia mau menikah lagi, mau menikahin tujuh wanita gitu kan. Kalau yang tidak bungsu, kalau yang ini tuh kayaknya yang kepala anaknya tuh dijadiin ini, lo tau gak sih? Yang jadi rumah apa sih? Boneka salju. Pembunuhnya tuh membunuh anak-anak gitu loh. Anak-anak juga dibunuh. Iya gak sih? Anak. Tempus dari penetapan ada 3 kali ketika perbuatan akibat atau penyebab. Jadi pelakunya dewasa dalam hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana. Minggu depan materinya mengenai kondisi dan logistik. Itu tempat yang nontonin psikopat yang kecil kepalanya ditaruh di dalam boneka salju. Ada emang pembunuhnya tuh kayak yang pembunuhan berantem. Monistis dan bonistis. Nah gue nggak tahu ini yang dimaksud ceritanya yang mana nih. Baik ya, demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.